Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sahabat bagi kita semuanya. Inilah sahabat yang ke-10. Kita beribadah di rumah, di tempat kediaman kita masing-masing. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan sekalipun kita ibadah seperti ini. Dari tempat kediaman kita. Dan Tuhan hadir lewat hadirannya di setiap kebaktian rumah yang kita lakukan. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudara-saudaraku, yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bagi kita saat ini adalah, apakah COVID-19 sudah berhasil merubah kehidupan kita, merubah pola pikir kita, merubah gaya hidup kita, merubah budaya kita, merubah tradisi kita? Karena saya yakin dan percaya Tuhan menggunakan sarana COVID-19 ini untuk membawa kehidupan kita lebih penuh penyerahan kepada Tuhan. Kehidupan kita yang lebih benar, kehidupan kita yang lebih suci, kehidupan kita yang lebih saleh, kehidupan kita yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau membentuk karakter kita seperti karakternya. Terima kasih sahabat ini. Ada rencana Tuhan yang indah dan lebih mulia kepada kita ketika Tuhan mau berbicara kepada kita tentang firman-Nya. Dan pekabaran kita sahabat ini berbicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, disiplin adalah kunci keberhasilan. Itu sebuah pepatah mengatakan. Disiplin menjadi satu berkat yang besar di tangan Tuhan bila mana itu terjadi kepada Anda dan saya. Karena Allah memiliki rencana kerinduan untuk menghasilkan pertobatan, kebangunan rohani, dan pembaharuan hidup kerohanian kita. Berbahagialah Anda dan diberkati bila mana Allah campur tangan dalam kehidupan Anda. Berarti Allah sangat mengasihi Anda dan merindukan Anda untuk keselamatan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh penurutan. Dan bila mana kita tinggal di dalam Roh Kudus, maka hasilnya adalah penurutan yang sesungguhnya kepada Allah. Bahwa Allah memiliki otoritas dan penurutan yang kepada firman-firman Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh yang berkuasa. Dan bila mana Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka akan terjadi sebuah perubahan yang radikal, yang dikehendaki dan diinginkan, dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keserupaan tabiat dengan Kristus. Kita berbicara tentang kerajaan Allah. Thy kingdom come, kata Yesus. Saudaraku, di dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 13, Yesus berbicara tentang doa Bapa kami. Doa yang lengkap, doa yang panjang, doa yang disebutkan Yesus satu paket dengan semua pengajarannya tentang dasar-dasar doktrin dan dasar-dasar kerajaan Allah di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ini adalah doa yang cocok untuk diucapkan di dalam ibadah umum jemaat. Sementara Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4, murid-muridnya meminta Yesus mengajarkan mereka doa seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Singkat, Yesus mengucapkan ini di bait suci Yerusalem kepada murid-muridnya, khusus untuk doa pribadi, hubungan pribadi secara khusus istimewa dengan Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2, Yohanes berseru-seru mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes melihat bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat dan amat dekat. Dan mungkin Yohanes sudah melihat bahwa kehadiran Yesus adalah membawa kerajaan sorga. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi di dalam Matius 10 ayat 7, Yesus menegaskan, pergilah dan beritakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bahkan kerajaan sorga itu sudah ada di antara kamu. Dan kamu sudah melihatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Apakah yang Alkitab ajarkan tentang kerajaan sorga? Apakah yang Yesus ajarkan? Apakah yang Yesus tekankan tentang kerajaan sorga?
Dan apakah tandanya? Orang hidup di dalam suatu kerajaan sorga. Alkitab mengajarkan kepada kita pada sahabat ini tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yesus memberikan 12 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Yang pertama, Yesus berbicara hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih di ladangnya. Matius 13 ayat 24. Yang kedua, Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladang. Lalu dia bertumbuh bersemi, semakin besar, burung-burung bersarang, dan orang banyak berlindung di bawah naungannya. Matius 13 ayat 31. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. 3 sukat sampai hamir, seluruhnya tepung itu mengembang dan menjadi satu. Matius 13 ayat 33. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Lalu orang itu dengan sukacitanya pergi menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang yang di dalamnya ada harta karun yang bernilai yang dia temukan. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Segala usaha dia lakukan dan waktu yang intensif pengorbanan dia curahkan segalanya, pikiran dan tenaganya hanya untuk menemukan dan mendapatkan mutiara yang indah itu. Matius 13 ayat 45. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan, lalu ditarik, diseret ke pinggir, ke tepi, ke darat. Lalu mereka memilih-milih ikan itu. Matius 13 ayat 47. Hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Matius 13 ayat 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Matius 18 ayat 23. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang bangun pagi-pagi lalu pergi keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kerja di kebun anggurnya. Matius 20 ayat 21. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, lalu mengundang semua orang dari berbagai tempat dan sudut kota, lorong-lorong, membawa semuanya ke pesta perjamuan kawin anak domba itu. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 anak gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki yang akan datang. Matius 25 ayat 1. Lalu yang terakhir, yang ke-12. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu sama seperti yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan kepada mereka hartanya yang akan dikelola oleh mereka. Ada yang memberi 5 talenta, ada yang 2 talenta dan 1 talenta. Lalu tuan itu pergi dan akan datang dengan pasti. Lalu hamba-hamba yang sudah dipercayakan harta itu akan mempertanggungjawabkannya bila mana Tuhan itu kembali. Saudara-saudaraku, ini berbicara tentang kerajaan surga. Matius 12 ayat 28. Yesus berkata, "Tetapi jika aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Artinya, bila mana kita menjadi orang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kejahatan, diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh keinginan-keinginan, diperbudak oleh hal-hal duniawi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Maka sesungguhnya kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekabaran kita Matius 5 ayat 20. Inti pekabaran kita sahabat ini tentang kerajaan sorga, Matius 5 ayat 20. Yesus menekankan, Yesus menandaskan di dalam ayat ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya, kata Yesus, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah para penurut hukum dan yang tahu tentang hukum perintah-perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah dan membayar persepuluhan dan persembahan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti adat istiadat Yahudi dan hukum-hukum Musa. Mereka mengerti tulus tentang tulisan Musa dan kitab para nabi. Mereka berpuasa 2 kali 1 minggu, Senin dan Kamis. Dan mereka begitu mengikuti budaya dan tradisi tentang tata krama dan ibadah orang Yahudi. Sesungguhnya mereka bukanlah orang jahat. Tetapi Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Thy kingdom come, thy will be done, di bumi seperti di surga, kata Yesus. Saudaraku, ada 2 kerajaan. Ada 2 kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan kasih karunia, kerajaan anugerah Allah. Ketika seseorang bertobat, menyesal, itulah sebabnya tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kerajaan surga itu berhubungan dengan pertobatan, metanoia dalam bahasa Greek, yaitu menyesal dan meninggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosa dan kejahatan, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptiskan, lalu bangkit menjadi hidup yang baru, suatu kehidupan yang baru bersama Yesus, dan berjalan terus bersama Yesus dalam kehidupannya, membangun sebuah kerajaan. Ini adalah kerajaan anugerah. Ketika orang masuk ke dalam gereja, itu adalah kerajaan anugerah. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dibaptiskan dan bertobat, itu adalah kerajaan anugerah. Dan Yesus mati di kayu salib Golgota. Dengan demikian kita beroleh keselamatan oleh anugerah Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Lalu yang kedua, kerajaan kemuliaan. Ketika seseorang disambut oleh Kristus, masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, kerajaan yang disediakan oleh Yesus Kristus sekarang ini di surga. Dan bila mana Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, lalu membawa kita ke dalam kerajaannya, dan dia menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah yang disebut dengan kerajaan kemuliaan, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudaraku, paradigma surga berbeda dengan paradigma dunia. Pandangan surga berbeda dengan pandangan dunia. Surgawi memandang segala sesuatu berdasarkan karakter, tabiat. Dunia berdasarkan kehormatan, posisi, dan jabatan. Orang dunia selalu memusatkan kepada dirinya. Dirinya yang pertama. Self-interest. Dirinya yang terutama. Perhatian dunia harus kepadanya. Getting, ambil, miliki, ambil semuanya untukmu. Diri sendiri menjadi pusat perhatian. Dan berpusat kepada posisi, jabatan, pangkat manusia. Itulah nilai manusia. Tetapi surga memandang berbeda. Ketika kita mendahulukan orang lain, kita yang terakhir. Segala sesuatu, di dalam segala sesuatu kita suka memberi dan berkorban nanti untuk kita. Itu adalah prinsip kerajaan surga, cara pandang surga. Kristus yang menjadi pusat, dan pelayanan adalah titik daripada pusat kehidupan. Itu adalah pandangan kerajaan surga. Jadi kerajaan dunia atau kerajaan surga. Setan menawarkan kerajaan dunia ini kepada Yesus kalau dia menyembahnya. Kalau kita mencintai dunia dan mengasihi dunia, keinginan-keinginan dunia, berarti kita sedang berada di kerajaan setan.
Tetapi bila mana kita suka melayani, suka mengampuni, mengasihi, mendahulukan orang lain, berkorban untuk orang lain, suka memberi, berarti berpusat kepada pelayanan dan Yesus Kristus, pusat kehidupan kita, berarti kita masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku, ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, dia tidak sedang menekankan dan membawa orang di dalam pemerintahan, posisi, jabatan, dan kedudukan. Bukan. Dia sedang berbicara tentang tabiat, karakter, kualifikasi yang harus dimiliki kehidupan seseorang yang hendak hidup di dalam kerajaan surga. Siapakah yang terbesar menurut dunia? Menurut dunia, orang yang terbesar, yang patut dihormati, dihargai, PPIP, adalah presiden, jenderal, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, orang-orang yang berhubungan dengan pangkat, posisi, jabatan, penguasa, kekayaan. Itulah orang-orang besar dan orang-orang yang dihormati, ditinggikan. Tetapi surga memandang berbeda. Paradigma surga berbeda dengan dunia. Kerajaan surga memandang orang yang terbesar dan orang yang mulia adalah mereka yang suka melayani. Mereka yang berkorban untuk keselamatan orang lain. Mengorbankan dirinya, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Dan selalu hidup rendah hati dan lemah lembut untuk menjadi saluran-saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih mementingkan orang lain. Inilah berbicara tentang orang besar di dalam pemandangan sorga. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena dia berkhotbah dengan berapi-api. Dia berkhotbah tentang kebenaran yang tajam. Dia berkhotbah untuk menemplak dosa-dosa, menegar orang berdosa, mempertobatkan orang. Dia berani mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Khotbahnya khotbah yang tajam dan berapi-api. Setan ketakutan lari terbirit-birit, sembunyi di markasnya. Kalau sudah Yohanes Pembaptis berkhotbah. Tetapi Yesus mengatakan di Matius 11 ayat 11 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis itu yang terkecil dalam kerajaan sorga. Yang lebih besar daripadanya adalah pelayanannya dan kehormatannya, karakternya yang menyatakan sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus berbicara tentang kerajaan sorga, dilambangkan, dibandingkan, dan difiguratifkan, dikiaskan dengan anak kecil. Matius 18 ayat 3, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga disamakan dengan anak kecil. Anak kecil itu melupakan kesalahan-kesalahan orang. Dia adalah lugu dan polos. Dia adalah tidak tahu apa-apa tentang politik. Sebentar bermain, marah, sebentar lagi berteman. Dia sudah melupakan segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Anak kecil itu tulus. Anak kecil itu polos. Anak kecil itu jujur. Anak kecil itu murni. Anak kecil itu tidak tahu tentang dunia politik. Saudara-saudaraku, kerajaan sorga digambarkan seperti itu. Suatu kali orang Farisi bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami kerajaanmu, dan apakah tanda-tanda daripada kerajaanmu. Matius 17 ayat 20 dan 21.
Lalu kata Yesus, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat kerajaan Allah ada di sini, lihat kerajaan Allah ada di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bila mana Yesus ada hadir di dalam kehidupan kita, kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita, karakter Yesus menjadi karakter kita, tabiat Kristus menjadi tabiat kita. Kita menghidupkan kehidupan Kristus dan kita berpusat kepada Kristus. Kita berkata-kata seperti Kristus berkata-kata. Kita melakukan, melayani dan bertindak seperti Kristus melayani dan bertindak. Sesungguhnya itulah kerajaan Allah, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Lalu Pilatus bertanya, tunjukkanlah kerajaanmu. Apakah kerajaanmu? Apakah engkau raja orang Yahudi itu? Lalu jawab Yesus, Yohanes pasal 18 ayat 18. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan tentang dunia ini, kata Yesus. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan tabiat, kerajaan karakter, kerajaan kerohanian, dan kerajaan iman, kasih, dan pengharapan. Bukan dinasti kerajaan atau pemerintahan. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan juga doa yang sering kita ucapkan di dalam ibadah, setiap ibadah hari Sabat. Thy kingdom come, thy will be done, di bumi seperti di surga. Mengertikah kita apakah yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata di bumi ini, ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita ingin tahu ucapan 8 berbahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, disambung dengan beberapa doktrin dasar-dasar agama yang ditanamkan, yang diajarkan Yesus di dalam pasal 6 dan pasal 7 Matius. Saudara-saudaraku, Yesus sedang memberikan dasar-dasar tentang kerajaannya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita pundasi daripada sebuah kerajaan sorga. Yesus mau mengatakan kualifikasi daripada kerajaan Allah, dan orang-orang yang mau hidup dan masuk di dalam kerajaan Allah itu harus memiliki kualifikasi yang sama seperti yang diajarkan Yesus di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Saudaraku, kerajaan sorga itu adalah kebenaran, kebajikan, dan pengampunan. Bukan pemerintahan dan dinasti kerajaan atau negara. Kerajaan sorga itu berhubungan dengan kasih, iman, dan pengharapan. Bukan tentang jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, serta negara. Kerajaan sorga itu berbicara tentang kebaikan, kerendahan hati, dan belas kasihan. Bukan penghormatan, pangkat, kemuliaan. Kerajaan sorga itu berhubungan dengan pengorbanan, kedermawanan, dan suka melayani orang lain. Bukan wewenang, wibawa, dan otoritas yang kita tinggikan, agungkan, dan sombongkan. Saudara-saudaraku, Kristus menegaskan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat melihat masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes orang yang beragama. Yohanes seorang ahli Taurat. Yohanes guru agama orang Yahudi. Tahu tentang hukum dan perintah-perintah Allah. Penafsir untuk semua nubuatan dan tulisan-tulisan Musa, kitab perjanjian lama. Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik di pemandangan masyarakat, orang yang dihormati di pemandangan orang. Tetapi ketika dia datang malam-malam hendak bertemu dengan Yesus dan bertanya tentang keselamatan, tentang kerajaan sorga, Yesus tidak mau berdebat. Yesus langsung menyatakan dan menunjukkan kepadanya kebutuhannya yang penting dan mendesak.
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Yesus berbicara tentang hati yang baru, tentang perubahan tabiat. Di dalam konteks Yohanes pasal 3, Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 11, Petrus juga menandaskan bahwa kerajaan sorga itu adalah kehidupan yang kekal bagi orang-orang saleh yang hidupnya disucikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan sorga itu berhubungan dengan kesucian, kesalehan, dan kebenaran. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 17, Paulus menekankan bahwa kerajaan sorga itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Yohanes di Pulau Patmos ketika menulis kitab Wahyu, mengatakan di dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 1 ayat 6, bahwa kerajaan sorga itu adalah membangun sebuah hubungan, komunikasi yang tidak pernah putus dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus sudah masuk ke bilik yang maha suci sejak tahun 1844 di sorgawi untuk melakukan fase pekerjaan yang terakhir untuk keselamatan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, untuk membentuk tabiat kita, karakter kita menjadi sama seperti Kristus di dalam tabiat. Maka kita terus terhubung dan tidak pernah terputus. Itulah saudaraku, tidak satu pun di dalam ayat-ayat yang sudah saya paparkan pada saat ini berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, tentang dinasti kerajaan, tentang pemerintahan negara, tentang posisi jabatan, pangkat, dan kedudukan. Bukan tentang kehormatan duniawi, tetapi tentang belas kasihan, tentang karakter, tentang tabiat, tentang kelemah lembutan, tentang kerendahan hati, tentang pelayanan, suka mengampuni dan mengasihi orang lain. Ingat, karakter Allah adalah kasih, suka mengampuni, dan lemah lembut, rendah hati. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, kamu akan mendapatkan kelegaan. Kenapa? Kalau kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Jangan lupa, di dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan setan. Dunia ini mengklaim kerajaannya, jangan salah. Hal-hal duniawi, sekularisasi. Saudaraku, ini masuk ke dalam kerajaan setan. Kegelapan, kerajaan kegelapan, kerajaan setan. Roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di angkasa, ini semuanya kerajaan setan. Yesus adalah kerajaan terang, kerajaan kasih karunia, kerajaan kelemah lembutan, kerajaan yang penuh dengan pelayanan dan pengorbanan. Dan Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk dunia ini, menunjukkan itulah kualifikasi sebuah kerajaan surga. Setan reign by terror, Yesus reign by loving. Jadi kalau masih ada dalam pelayanan kita, dalam sistem pekerjaan kita, dalam gereja kita, dalam organisasi kita, dalam ibadah kita, dalam semua kegiatan-kegiatan gereja, dalam semua pelayanan jemaat, masih ada teror, intimidasi, berarti kita sedang melakukan dan masuk di dalam kerajaan setan. Bapak Ibu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu berhubungan dengan pertobatan, perubahan baru, hati yang baru, karakter yang diubah, kehidupan, paradigma yang dirubah. Metanoia. Itulah sebabnya ayat inti dari pekabaran kita sahabat ini, Matius 5 ayat 20. Yesus menandaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih suci,
tidak lebih saleh daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya, kata Yesus, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, pengendalian diri adalah karakter-karakter yang dihasilkan bila mana kita hidup dan tinggal bersama Yesus di bawah bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Nyonya White mengatakan itu, saudaraku, bahwa kita menghasilkan karakter-karakter seperti yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nyonya White mengatakan dalam buku Desire of Ages halaman 95, setiap murid yang sejati dilahirkan masuk dalam kerajaan Allah adalah seorang misionaris. Murid yang sejati dilahirkan dalam kerajaan Allah adalah seorang misionaris. Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, Rasul Paulus adalah contoh-contoh orang yang hebat di dalam agama, doktrin, dan semua tentang perintah-perintah Allah dalam kehidupan penurutan kepada hukum-hukum Allah. Tapi Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku, harus terjadi sebuah perubahan kehidupan, paradigma baru, pola pikir yang baru. Jangan lagi menjadi seperti yang selama ini. Kehidupan kita kebanyakan duniawi daripada surgawi. Kehidupan kita sekularisasi, modernitas daripada kesucian, kesalehan. Saudaraku, saya rindu mendengarkan kata-kata Yesus, sambutan Yesus di pintu kerajaan surga. Di gerbang itu dia akan berdiri menyambut umat-umatnya ketika masuk ke dalam kerajaan surga. Mari, hai hambaku yang baik dan setia, terimalah kerajaan yang sudah disediakan Bapakku kepadamu. Apakah itu kerinduan Bapak Ibu? Kalau itu menjadi kerinduan Bapak Ibu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berdoalah dan biarlah Tuhan yang membentuk kehidupan kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Supaya kita semuanya menyongsong Yesus di awan-awan dan masuk dalam sorga kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita sejak dunia ini dijadikan untuk kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.